Dunia pengembangan software atau programming sekarang ini lagi geger. Ada sesuatu yang baru, namanya vibe coding. Dan ini langsung memicu perdebatan yang panas banget soal masa depan coding itu sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng dilema ini. Kita mulai dari angka yang jujur aja bikin kaget. 83%. Coba bayangin, lebih dari 8 dari 10 programmer merasa terbatar, lelah secara emosional, fisik, dan mental. Ini bukan lagi masalah personal, ini udah jadi krisis di level industri. Kutipan ini dalam banget sih. Ini nunjukin kalau masalahnya itu bukan lagi soal bug atau kode yang error, tapi soal manusianya. Soal para developer yang pelan-pelan kehilangan semangat dan gairah buat pekerjaan yang dulu mungkin mereka cintai banget. Nah, ini dia. Kenapa masalah ini penting buat kita semua, bahkan buat yang bukan programmer sekalipun. Kelelahan ini punya dampak yang nyata. Jadi, waktu developer burnout, mereka jadi cenderung lebih cuek sama praktek keamanan. Hasilnya, software yang kita pakai sehari-hari jadi lebih gampang diserang. Oke, di pembahasan kita kali ini, kita akan lihat 5 hal. Pertama, kita dalami krisis burnout-nya. Terus, kita kenalan sama solusi yang muncul, yaitu vibe coding. Ketiga, kita masuk ke debat panasnya. Keempat, kita cari tahu kapan sebaiknya ini dipakai. Dan terakhir, apa artinya semua ini buat para developer ke depannya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, yaitu krisis burnout di kalangan programmer. Karena dari sinilah semua obrolan tentang vibe coding ini bermula. Jadi ada sebuah riset di Indonesia yang nemuin hubungan yang jelas banget. Makin seorang programmer itu burnout, makin mereka nganggap remeh soal secure coding atau bikin kode yang aman. Akibatnya, standar keamanan jadi bolong-bolong, bikin aplikasi yang kita andalkan jadi lebih lemah. Intinya, kesehatan mental developer itu punya dampak langsung keamanan digital kita semua. Nah, dari masalah burnout tadi, muncullah sebuah solusi potensial. Atau mungkin lebih tepatnya, sebuah pendekatan baru yang radikal. Yuk kita kenalan sama yang namanya vibe coding. Kutipan ini datang dari Andrej Karpathy, salah satu pendiri OpenAI yang bisa dibilang ikut mempopulerkan istilah ini. Dia ngegambarin pengalamannya itu hampir kayak sulap, coding tanpa benar-benar ngetik kode. Dia cuma ngobrol sama AI, nyoba-nyoba, dan ngelihat hasilnya. Dari sinilah lahir sebuah ide yang sangat kuat sekaligus kontroversial. Jadi, apa sih vibe coding itu sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah metode di mana Anda sebagai developer lebih berperan kayak seorang sutradara. Anda kasih perintah pakai bahasa biasa misalnya, buatkan saya halaman login pakai tombol Google, dan asisten AI lah yang nulis kodenya, ngetes, bahkan benerin kalau ada yang salah. Fokusnya ke niat, bukan lagi ke sintaks kode. Tentu aja, pendekatan yang seradikal ini langsung bikin komunitas terbelah jadi dua kubu. Apakah ini sebuah revolusi produktivitas yang luar biasa, atau jangan-jangan cuma jalan pintas yang super berbahaya? Di satu sisi, banyak banget yang rasa vibe coding ini kayak angin segar. Contohnya Maxim Najim, seorang engineer senior, dia ngerasa vibe coding bikin dia nemuin lagi asyiknya ngoding. AI yang ngerjain bagian-bagian membosankan, jadi developer bisa fokus ke hal-hal yang lebih seru, kayak kreativitas dan mecahin masalah besar. Tapi, di sisi lain, kritiknya tajam banget. Analogi ini benar-benar ngena kan? Vibe coding itu rasanya kayak kita nyerahin setir gitu aja. Semuanya kelihatan lancar, sampai tiba-tiba AI-nya nggak ngelihat ada lubang di depan dan terjadilah bencana. Biar jelas ya, inti masalahnya itu bukan soal pakai AI untuk bantu-bantu. Tapi prakteknya yang paling ekstrim, di mana seorang developer nerima semua kode yang dibikin AI gitu aja, tanpa dicek, tanpa direview sama sekali. Tindakan accept all inilah yang jadi sumber perdebatan paling panas. Nah, tabel ini ngerangkum perdebatannya dengan cukup jelas. Di kolom kiri, kita lihat janji-janji manisnya. Bikin prototipe jadi super cepat, kreativitas makin liar, dan coding jadi lebih gampang diakses banyak orang. Tapi di kolom kanan, kita lihat bahayanya. Potensi lubang keamanan, kode yang jadi susah dirawat, skill dasar jadi tumpul, dan yang paling parah, kita bisa kehilangan pemahaman mendalam soal cara kerja sistem. Jadi, gimana dong jalan tengahnya? Jawabannya ternyata ada di konteks. Ini semua soal gimana kita menyeimbangkan kebutuhan untuk bergerak cepat dengan tuntutan untuk membuat sesuatu yang stabil dan bisa diandalkan. Kuncinya itu, lihat vibe coding sebagai salah satu alat di kotak perkakas Anda, bukan satu-satunya alat. Ini cocok banget buat bikin prototipe kilat, buat eksperimen, atau buat proyek iseng-iseng.
Tapi, kalau udah ngomongin aplikasi level perusahaan, sistem yang ngurusin data sensitif, atau proyek jangka panjang, ya cara tradisional yang disiplin dan direview manual itu masih jadi juaranya. Gambar ini ngingetin kita sama prinsip dasar ergonomi loh. Kinerja yang optimal itu butuh keseimbangan antara beban kerja dan kapasitas kita. Vibe coding emang ngurangin beban ngetik kode, tapi dia nggak ngilangin kebutuhan kapasitas mental kita buat ngarahin, nge-review, dan tanggung jawab. Keseimbangan itu tetap jadi kunci utamanya. Oke, bagian terakhir. Dan ini penting banget. Mari kita lihat gimana semua ini mengubah peran seorang developer. Karena kedepannya ini bukan lagi cuma soal nulis kode. Jadi gimana caranya kita bisa manfaatin kekuatan vibe coding ini tanpa jadi ceroboh? Ada beberapa aturan mainnya. Pertama, anggap AI itu kayak developer junior yang super cepat tapi naif. Anda harus selalu ngecek kerjaannya. Kedua, jadilah jago bikin perintah atau prompt yang jelas. Ketiga, pasang jaring pengaman otomatis kayak testing. Dan yang paling penting, ingat, tanggung jawab akhir tetap ada di tangan Anda, sang developer. Nah, ini yang bikin kita mikirkan, kalau sebagian besar waktu kita sekarang dipakai buat nentuin apa yang harus dibuat dan ngecek hasilnya, bukan lagi ngerjain gimana cara buatnya secara manual, apakah peran kita sebenarnya udah geser? Dari yang tadinya murni engineer, jadi campuran antara arsitek, manajer produk, dan quality assurance? Kutipan dari Edi Osmani ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Vibe coding harus jadi alat yang melayani kode, bukan sebaliknya. Selama kita ingat kalau kita yang pegang kendali, kalau vibes itu ada untuk membantu, bukan menggantikan penilaian kita, maka kita bisa manfaatin kekuatan revolusioner ini tanpa harus menanggung risikonya. Pada akhirnya ini soal augmentasi, bukan abdikasi.